Kamu punya budget kurang dari 2,5 juta dan ingin membeli smartphone yang nyaman saat digunakan bermain game? Beli ini saja, Realme Narzo 50. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Tidak pernah bosan nih, sebelum saya mulai pembahasan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Akhir-akhir ini semakin banyak smartphone di harga 2 jutaan hadir di pasar Indonesia. Mulai dari Redmi Note 11, Poco M4 Pro, Realme Narzo 50 hingga Samsung Galaxy A13. Jika kamu ingin mencari smartphone dengan performa ngebut dan harganya paling murah, ya ini dia Realme Narzo 50. Smartphone ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G96. Realme melabel smartphone ini dengan jargon Mighty Performance Booster. Jelas ya, fokus utama smartphone ini ada pada performa. Tapi dengan harga jual 2,2 jutaan, kamu harus menerima hanya dapat RAM 4GB dengan internal storage-nya itu 64GB. Jadi nih ya, memasangkan micro SD sepertinya sudah hal yang wajib untuk menyimpan file media seperti foto, video, atau lagu. Tenang saja, saat memasangkan micro SD tetap masih bisa memasangkan 2 nano SIM card bersamaan karena SIM tray yang di bawah terdapat 3 slot. Selama penggunaan saya, sebenarnya itu ya, kehadiran RAM 4GB masih bisa diandalkan loh. Misalnya kamu nih ya, kamu mencari performa untuk bermain game ya, bisa kok dijalankan di smartphone ini. Tapi dengan catatan kamu jangan install banyak game. Kalau saran saya sih maksimal 2 game saja. Kalaupun kamu mencari performa tujuannya bukan untuk bermain game tapi untuk edit video, Realme Narzo 50 ini bisa kok diandalkan. Bahkan saya bisa bilang juga kalau smartphone ini cocok banget buat kamu sebagai konten kreator pemula. Nah, apa itu alasannya nanti akan saya bahas di tengah video. Selama penggunaan saya 1 minggu lebih, tidak ada kendala saat saya buka aplikasi seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau nonton video di YouTube. Tapi tenang saja, main game juga lancar kok. Seperti Mobile Legends pada pengaturan grafik tertinggi dapat dimainkan dengan smooth ataupun lancar. Demikian juga saat saya mainkan Apex Legends Mobile pada pengaturan balance, frame rate-nya balance. Bisa juga kok pada pengaturan grafik HD, frame rate-nya high. Kenyamanan bermain game semakin nyaman berkat daya tahan baterai 5000 mAh, termasuk bisa diandalkan. Sebagai gambaran aja nih ya, main game Mobile Legends kisaran 2 match ya, itu selama 30 menitan kapasitas baterai itu berkurang 7 hingga 8% ya. Jadi dengan daya tahan baterai 5000 mAh, kalau kamu genjot terus full main game terus-terusan hingga baterai habis ya, ini bisa lo bertahan ataupun tembus 7 hingga 8 jam. Bahkan akan lebih lama lagi kalau penggunaanmu lebih santai. Untuk pengisian daya baterai sudah fast charging 33 watt yang mampu mengisi baterai dari 3 hingga 100% selama 1 jam 15 menit pada kondisi mode pesawat aktif dan tingkatan brightness mentok kiri. Bagian lainnya yang harus kamu relakan dari smartphone ini yaitu ketidakhadirannya NFC serta hanya membawa 1 buah speaker saja. Tapi nih ya, kalau menurut selera saya, audio yang dihasilkan itu terdengar cukup bagus loh untuk smartphone 2 jutaan. Audio terdengar kencang dan tidak cempreng pada volume maksimal. Selain nyaman di bagian performa, layar smartphone ini juga memberikan kenyamanan dari sisi visual karena terlihat lapang berkat luas layarnya itu 6,6 inch dipadu resolusi Full HD Plus sehingga memberikan tampilan tajam serta panel IPS LCD yang memberikan warna masih enak dilihat. Apalagi nih ya, berkat refresh rate 120Hz memberikan tampilan terlihat halus saat saya hanya sekedar scroll layar. Dipadukan tampilan antarmuka Realme UI 2.0 berbasis Android 11 memberikan tampilan itu terlihat bagus dan simple.
Kalau kamu bosan, bisa diatur tampilan melalui personalization yang dapat mengubah wallpaper, theme, bentuk, serta warna icon, dan sebagainya. Mengenai desain back cover ya, kalau bagi saya bukan hal yang wah, tapi tetap nyaman dipandang. Finishing glossy dengan pilihan warna hitam dan biru dengan pola garis-garis yang akan berkilau saat terkena cahaya matahari. Feel di genggaman masih nyaman loh, berkat bodinya itu tidak terlalu tebal, 8,5 mm, dan kesan solid juga terasa saat saya genggam. Satu hal yang menjadi kekurangan dari smartphone ini yaitu tidak hadirnya lensa ultra wide. Realme lebih memilih lensa depth dan makro beresolusi 2 megapiksel untuk menemani lensa utama beresolusi 50 megapiksel. Ya, kalau menurut penggunaan pribadi saya sih ya, kehadiran lensa makro tidak berguna lah ya. Itu pun kalau saya pakai ya hanya untuk keperluan konten video ini aja. Tapi dari itu semua, kamera Realme Narzo 50 membawa banyak fitur. Yang pertama itu ada mode night yang bisa juga digunakan pada kamera depan. Yang kedua, tersedia ultra steady pada mode video dari kamera belakang atau depan. Yang ketiga, ada mode expert untuk mengatur ISO dan shutter speed. Ini berguna bila ingin mendapatkan foto lebih bagus dibandingkan mode night pada kondisi cahaya seadanya. Yang keempat, ada dual video yang bisa diatur model grid yang diinginkan. Cocok loh nih buat kalian yang suka vlog saat wisata. Yang kelima, ada mode movie yang memiliki pengaturan ISO dan shutter speed dengan rasio memanjang ala-ala film saat ini. Dan yang keenam itu tidak ketinggalan ada time-lapse, slow motion, hingga text scanner. Untuk hasil foto dan videonya itu masih kategori bagus pada kondisi cahaya yang yang mumpuni lah ya, bukan yang harus terang banget. Maka dari itu juga saya berani bilang kalau smartphone ini cocok banget buat kamu sebagai konten kreator pemula. Hasil tangkapan kameranya ini terbilang bagus ya. Fotonya tuh terlihat cerah dengan saturasi warna yang ditingkatkan, tapi tidak terlihat berlebihan. Begitu juga detail foto cukup bagus. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera belakang Realme Narzo 50 pada resolusi Full HD ya, dimana ultra steady-nya ini saya aktifkan. Nah, kalau menurut saya sih untuk perekaman videonya ini ya sudah lebih dari cukup lah ya untuk smartphone di harga 2,2 jutaan. Ya, ini masih perekaman video dari kamera belakang, resolusinya masih Full HD, tapi ultra steady-nya saya matikan. Dimana bisa terlihat ya ketika ultra steady dimatikan, tampilan ataupun tangkapan videonya itu terlihat lebih luas. Nah, ini lebih cocok sih, lebih penggunaan ketika merekam video tanpa ada gerakan atau menggunakan tripod. Oke, seperti ini dia hasil perekaman video dari kamera depan, resolusinya sama seperti kamera belakang Full HD. Ada hal yang menarik dari perekaman video baik dari kamera belakang maupun depan, yaitu tersedianya filter plus beauty. Nah, seperti saat ini beauty-nya ini saya aktifkan. Yang membuat istimewa adalah ketika mengaktifkan salah satu ataupun kedua fitur tersebut, perekaman videonya masih bisa pada resolusi Full HD. Beda dibandingkan kompetitornya yang hanya mentok pada resolusi HD 720p.
Jadi ya buat saya sih dengan harga 2,2 jutaan, kamera Realme Narzo ini lebih apa ya, bisa saya bilang sih cocok untuk kamu sebagai konten kreator pemula. Menurut kamu bagaimana hasil perekaman video plus foto dari kamera Realme Narzo 50? Bisa dong untuk menulisnya pada kolom komentar di bawah. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Apakah Realme Narzo 50 layak untuk dibeli? Ya, dengan spesifikasi yang di bawah terbilang lengkap ya untuk smartphone di harga 2,2 jutaan. Seperti tadi itu baterainya bisa diandalkan dan didukung fast charging 33 watt. Lalu hasil fotonya masuk kategori ya terbilang bagus lah untuk di kelasnya ya. Lalu performanya sudah pasti ngebut dengan didukung tampilan layar yang enak dilihat. Nah, tapi dengan catatan juga ya, ketidakhadiran NFC bukan menjadi masalah. Baik lagi saya ingatkan, kalau kamu beli smartphone ini, ingat, jangan install banyak aplikasi termasuk game, plus manfaatkanlah slot micro SD yang sudah disediakan. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!